Halo semuanya, selamat datang di Squee Auto. Hyundai belum lama memulai revolusinya di Indonesia sebagai merek non-premium pertama yang menjual mobil listrik. Bahkan, mobil listrik Hyundai adalah mobil listrik pertama di Indonesia yang bisa dibeli secara sah dengan harga di bawah 1 miliar rupiah. Mengandalkan Hyundai Kona Electric dan Hyundai Ioniq Electric, bahkan Ioniq langsung jadi armada taksi GrabCar di bandara. Saking niatnya, bahkan Hyundai akan memindahkan kantor pusat regional Asia dan Oceania yang sebelumnya ada di Malaysia jadi di Indonesia. Sayangnya, Hyundai nampaknya harus sedikit terganjal dengan masalah yang ada di mobil listrik Hyundai Kona EV. Mungkin beberapa sudah tahu bahwa baterai adalah salah satu suku cadang paling penting di mobil listrik. Dan ternyata, baterai Hyundai Kona EV bermasalah. Berita dari Elektrik berkata bahwa risiko masalah baterai ini adalah mobil terbakar tiba-tiba dan sudah ada belasan kasus yang melaporkan kejadian mobil mereka terbakar. Masalah ini diklaim menjangkiti sebanyak 27.000 Hyundai Kona EV di Korea Selatan dan 55.000 Kona EV lain di seluruh dunia. Ingat, masalah ini hanya di Hyundai Kona Electric. Jadi, buat yang punya Hyundai Kona biasa, bermesin bensin 2000 cc, tenang saja. Menurut investigasi Hyundai, sumber masalah disinyalir ada pada prestasi antara sel baterai yang tidak sesuai standar dan bisa menyebabkan korsleting, yang akhirnya berujung pada kebakaran. Baterai Hyundai Kona EV adalah buatan LG. Investigasi yang sampai melibatkan Kementerian Transportasi Korea Selatan ini masih berjalan. Tapi sementara, hasilnya diduga akibat LG keliru mendesain sel baterai mobil. Meski hasil investigasi itu masih sementara, LG malah mengira masalahnya ada pada Hyundai. Tidak ada kebakaran saat uji lab, dan masalahnya ada di produksi massal tahap awal di jalur khusus Hyundai Motor. Itu kata LG. Prosesi recall pun tak terhindarkan. Dan ini bukan hal sepele. Karena yang rusak adalah fisik baterainya, ini tidak bisa diperbarui dengan mengunduh software ataupun firmware terbaru, melainkan harus ganti baterai. Untuk perbaikan tiap mobil, pastinya konsumen tak akan dibebankan. Namun, Hyundai harus mengeluarkan sekitar 158 juta rupiah untuk memperbaiki satu mobil. Nah, kalau 58.000 mobil itu harus diperbaiki semua, biayanya mungkin membengkak menjadi 12,9 triliun rupiah. Belum lagi kalau ternyata jumlah mobil yang bermasalah bertambah. Hyundai dan LG sampai saat ini masih diskusi siapa yang harus membayar kerugiannya. Namun, semoga versi Indonesia aman ya. Dan apa opinimu? Sampaikan di kolom komentar ya. Nah, segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.